Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang mengalami insiden sehingga kehilangan ingatannya. Di sini identitasnya ditukar oleh seseorang hingga hari-harinya pun berubah drastis. Lantas gimana keseruannya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film terlihat seorang pria misterius yang akan melakukan sesuatu. Oh my lord, siapakah sebenarnya pria tersebut? Scene selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jae-sung yang saat itu berniat akan mengakhiri hidupnya. Untung saja Bu Mimi selaku ibu kos datang untuk menagih uang kos yang sudah 3 bulan belum dibayar. Lantas Jae-sung yang tidak memiliki uang sepeser pun mulai tantrum dan mengusirnya. Diketahui kalau Jae-sung adalah seorang aktor muda, namun ternyata karirnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia harapkan. Bahkan saat ini dirinya pun harus hidup dalam kemiskinan. Karena sudah 1 bulan belum mandi, Jae-sung yang insecure karena bau badan sebelum pindah alam memutuskan untuk pergi mandi di pemandian air panas. Saat berada di tempat pemandian, Jae-sung malah bertemu dengan seorang pria kaya raya yang kita lihat di awal scene tadi. Dan pria ini bernama Young-woo. Ketika Young-woo berniat untuk mandi, tiba-tiba melihat kunci yang tiba-tiba berada di kakinya, Jae-sung memutuskan untuk mencari si pemilik kunci. Mengetahui kalau si pemilik kunci adalah Young-woo, dia pun mengurungkan niatnya dan saat itulah Jae-sung menukar kuncinya dengan kunci loker milik Young-woo. Tak lama kemudian, tim medis datang dan membawa Young-woo ke rumah sakit. Dengan cepat, Jae-sung langsung membuka loker milik Young-woo. Dengan kesadaran penuh, Jae-sung yang tidak tahu diri malah mengambil semua uang milik Young-woo, kemudian membayar semua hutang-hutangnya. Lantas Jae-sung yang baru saja menjadi orka langsung mendatangi sang pujaan hati yaitu Salome. Tanpa diduga, Jae-sung malah diberitahu kalau Salome akan segera menikah dengan pria lain. Mendengar itu membuat Jae-sung sakit hati dan galau ekstrim, hingga harta yang dimiliki saat ini menjadi tidak berguna. Di saat itulah Jae-sung berniat akan mengembalikan semua harta tersebut dan kembali memutuskan untuk bundir. Namun saat Jae-sung menemui Young-woo di rumah sakit, naasnya Young-woo sama sekali tidak mengingat apa-apa. Singkat cerita, Young-woo yang sudah sadar berniat untuk segera pergi dari sana. Sayangnya Young-woo yang kini sudah kismin tidak dapat membayar biaya rumah sakitnya. Saat bersamaan datanglah seorang wanita yaitu Rina yang ingin membantu Young-woo. Selesai itu, Rina yang berhati lembut bagaikan editor mengantarkan Young-woo ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Rina yang Carlota berusaha menanyakan alamat Young-woo. Namun Young-woo yang masih amnesia tidak mengingat apapun. Untung saja Young-woo menemukan sebuah identitas yang ada di sakunya. Dan identitas tersebut adalah identitas Jae-sung. Di sisi lain terlihat Jae-sung yang sudah berada di rumah Young-woo. Melihat kemewahan rumah Young-woo membuat Jae-sung terkejut dan sangat-sangat bahagia. Di sini Jae-sung juga tidak sengaja melihat semua pakaian Young-woo dan mengetahui kalau Young-woo merupakan seorang ladusing.
Sementara itu, Yungo yang baru saja tiba di rumah Jae-sung sangat-sangat kena mental dengan keadaan rumah yang berantakan bagaikan kandang ibab. Melihat keadaan rumahnya membuat Yungo kebingungan karena merasa dirinya sama sekali tidak memiliki kepribadian yang cafarune. Singkat cerita, keesokan harinya, Yungo pun mulai mencari tahu siapa dia sebenarnya dengan menanyakan tentang dirinya kepada para tetangga yang ada di kosannya. Ketika Yungo mencoba menanyakan jati dirinya kepada salah satu tetangganya yang lain, pria tersebut malah bersikap kasar kepada Yungo. Lalu, yang terjadi... Mengetahui kalau dirinya jago bela diri, membuat Yungo semakin kebingungan. Tak lama kemudian, Rina datang untuk menemui Yungo. Lantas Yungo yang sudah menulis apa saja yang ia suka, memberitahu Rina kalau ia sangat suka menggunakan pisau. Mendengar itu, Rina langsung mengajak Yungo untuk pergi ke rumahnya. Ternyata Rina berniat untuk mempekerjakan Yungo di kedai makan milik ibunya. Di sisi lain, Jae-sung si laki-laki belangsat mulai kelaparan. Ketika sedang mencari sesuatu yang bisa dimakan, Doi malah menemukan sebuah kaleng biskuit yang berisi sejumlah uang yang sangat banyak. Karena sudah kelaparan, Jae-sung langsung memesan GoFood. Tak cukup sampai di situ, Jae-sung yang golojo memutuskan untuk mengambil minuman mahal yang ada di sana. Tak disangka, Jae-sung malah menemukan sebuah ruangan rahasia dan masuk ke dalam. Di sini, Jae-sung menemukan data dari seorang wanita bernama Eunju, yang mana Yungo selalu memantau wanita tersebut dari ruangan rahasia miliknya. Merasa ada yang aneh, Jae-sung memutuskan untuk menemui wanita itu. Sayangnya saat berhasil menemukan kamar Eunju, ia malah diusir. Singkat cerita, Yungo yang sudah bekerja mulai terlihat mempunyai skill memainkan pisau dengan sangat cepat. Hingga semua makanan yang ia buat membuat para customer tidak tega untuk memakannya. Berkat adanya Yungo yang bekerja di sana, kini kedai Ibu Rina menjadi sangat ramai. Sepulangnya ke rumah, Rina memberitahu Yungo tentang tanggal gajiannya lalu pergi dari sana. Di sini, Yungo mencoba melihat kalender miliknya dan melihat sebuah pesan di sana. Karena penasaran, keesokan paginya Yungo pun mulai mengikuti pesan tersebut. Setibanya di tempat yang dituju, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul untuk pergi ke tempat syuting. Lantas Yungo yang tidak tahu apa-apa tentang dunia perfilman, mau tidak mau terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Selesai syuting, Yungo yang penasaran dengan jati dirinya menghampiri asisten sutradara untuk menunjukkan daftar nama dengan alamat yang ia pegang. Tujuannya untuk mengetahui di mana keluarga yang lain berada. Dari situlah Yungo akhirnya menemukan rumah ayahnya. Namun kedatangannya sama sekali tidak dianggap oleh sang ayah. Ayah Jae-sung yang berprofesi sebagai seorang cukur rambut hanya menganggap Yungo sebagai seorang pelanggan. Namun Yungo justru mengira jika ayah Jae-sung benar-benar ayahnya. Bahkan Yungo sampai merasa sedih karena mengetahui jika ayah Jae-sung sangat menginginkan anaknya menjadi aktor yang hebat. Mengetahui semua itu membuat Yungo bertekad akan membuat sang ayah menjadi bangga kepada dirinya. Saat pulang ke kedai, Rina sangat khawatir dengan Yungo. Di sini Yungo memberitahu kalau pekerjaannya selama ini adalah seorang aktor. Mendengar itu membuat mereka semua terkejut. Dari sinilah Yungo berusaha berakting layaknya pemain sinetron.
Singkat cerita, Yungo yang pandai berkelahi membuat Kang sutradara menyukainya. Bahkan kini, Yungo sudah tidak lagi berperan sebagai seorang figuran di dalam film tersebut, yang mana Yungo berhasil menggantikan peran utama dari film itu. 잠깐! 교수님! 대박 성공! Karir Yungo di dalam dunia perfilman juga semakin sukses, sampai-sampai kini dirinya mulai memiliki banyak fans berat. Sementara itu, terlihat Jae-sung yang tidak henti-hentinya mengejar Eunju, sampai pada akhirnya Eunju pun luluh dan jatuh hati kepada Jae-sung. Suatu ketika saat malam polote, Jae-sung yang akan memberikan hadiah kepada Eunju tiba-tiba mendengar salah satu ponsel yang berada di ruangan rahasia berbunyi. Karena penasaran, Jae-sung memutuskan untuk bertemu dengan orang misterius tersebut. Saat tiba di sana, Jae-sung sangat-sangat terkejut karena dirinya diminta untuk segera menghabisi Eunju, yang mana Eunju adalah saksi kunci kasus korupsi para pejabat-pejabat ini. Mengetahui fakta sebenarnya membuat Jae-sung sangat marah dan baru menyadari kalau Yungo merupakan seorang pembunuh bayaran. Tak ingin sang kekasih kenapa-napa, Jae-sung memutuskan untuk mengirimkan Yungo ke alam barja. Bagaikan boti, aksinya malah berhasil diketahui Yungo. Namun di sini Yungo mengira kalau Jae-sung adalah penggemarnya. Hari demi hari pun Yungo lalui bersama Rina, sampai pada akhirnya benih-benih cinta antara mereka juga mulai polote. Singkat waktu, Jae-sung yang tidak ingin Eunju meninggoy memutuskan untuk memberitahu semuanya kepada Eunju. Mendengar semua yang Jae-sung katakan membuatnya kebingungan, namun Jae-sung berusaha meyakinkan Eunju dan berjanji akan melindungi Eunju sebisa mungkin, kemudian mengajak Eunju untuk ikut dengannya. Di sisi lain, Yungo yang baru saja pulang bertamasya mulai mengingat kembali siapa dia sebenarnya. Dengan cepat, Yungo pergi ke rumah aslinya. Setibanya di sana, Yungo sangat terkejut karena melihat keadaan rumahnya yang sudah cafrune bagaikan kandang ibab. Lebih mempelotekan lagi, Yungo juga kembali mendapatkan desakan dari kliennya untuk segera membunuh Eunju. Di saat itu juga, Yungo akhirnya mengetahui kalau saat ini Eunju sudah pergi dari tempat tinggalnya bersama dengan Jae-sung. Melihat sosok Jae-sung membuat Yungo langsung mengetahui keberadaannya. Kedatangan Yungo membuat Jae-sung ketakutan dan mengira kalau dirinya akan segera dibantai. Ternyata semua dugaan Jae-sung tentang Yungo sebagai seorang pembunuh bayaran salah. Yungo memang dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran, namun dirinya tidak benar-benar melakukan pembunuhan tersebut. Di sini Yungo menjelaskan kepada mereka kalau sebelum Yungo menghabisi korbannya, dirinya terlebih dahulu bernegosiasi dengan para korban untuk berpura-pura mati. Setelah itu, Yungo akan mengganti identitas para korbannya. Akibat perbuatan Jae-sung si laki-laki boti, kini semua rencana yang sudah disusun Yungo menjadi gagal, di mana sekarang Jae-sung dan Eunju pun menjadi target para pembunuh. Dari sinilah mereka bertiga mulai menyusun rencana. Sebelum melakukan aksinya, Yungo kembali ke rumah untuk mengemasi semua barang-barangnya. Saat bersamaan, Rina datang dan berusaha menahan Yungo. Tak ingin Rina dalam bahaya, Yungo terpaksa mengakhiri hubungan mereka.
Kepo dengan siapa Yungo sebenarnya, Rina memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Ternyata Yungo pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Di sana sudah ada para kliennya yang ingin menyaksikan kematian Eunju dan Jae-sung. Tak lama kemudian, Jae-sung keluar dan langsung mengirimkan Eunju ke alam barja. Saat bersamaan datanglah Yungo sebagai seorang pembunuh bayaran yang disuruh untuk menghabiskan Jae-sung. Lagi-lagi terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Di tengah situasi pelote, Rina muncul dan mengacaukan semuanya. Lantas Yungo yang tak ingin akting mereka terbongkar, berpura-pura untuk tidak mengenal Rina. Lalu, yang terjadi. Insiden barusan membuat semua klien Yungo yakin kalau mereka semua telah kembali ke alam baka dan pergi dari sana. Setelah berhasil, Yungo bergegas mengejar Rina untuk menjelaskan semuanya. Meskipun sudah mengetahui yang sebenarnya, Rina tetap mencintai Yungo dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Seru sekali bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan channel ini, langsung saja like, comment, and subscribe.